Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu. Didasari dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tidak semua doa atau permohonan kita dikabulkan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10, kita melihat permohonan Paulus tidak dikabulkan Tuhan. Padahal Paulus seorang yang memiliki kerohanian yang baik, juga memiliki karunia rohani yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil. Dalam perikop ini dikisahkan ia memiliki pengalaman rohani yang sangat indah, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Yohanes murid Tuhan Yesus, yaitu pengalaman 14 tahun yang lalu, pengalaman tentang surga yang tidak terkatakan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata manusia. Namun dalam perikop ini Paulus menyaksikan ia memiliki pergumulan yang sangat berat yang menyakitkan dirinya. Paulus memakai istilah duri dalam daging. Kita bisa bayangkan jika ada duri dalam daging, tentu hal itu akan membuat seseorang sangat menderita. Bayangkan saja jika ada duri ikan tertelak di tenggorokan kita. Duri dalam daging yang dialami Paulus bukanlah sementara, tetapi terus-menerus di sepanjang hidupnya. Paulus telah memohon agar Allah mengangkat duri dalam dagingnya. Apa yang dimaksud dengan duri? Duri di sini bukanlah sebuah kelemahan yang bersifat dosa, tetapi suatu penyakit. Ada yang menafsirkan sebagai penyakit mata, Galatia pasal yang keempat ayat 15. Tetapi ada juga yang menafsirkan penyakit ayan atau epilepsi, Galatia pasal 4 ayat 14. Sekalipun ia seorang rasul yang dipakai oleh Allah secara luar biasa, ternyata permohonannya ditolak oleh Allah. Bahkan sampai 3 kali ia memohon agar Allah menyembuhkannya. Namun Allah menolak menyembuhkannya dengan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu berarti seumur hidupnya duri itu tetap berada di dalam dagingnya. Sampai akhir hayatnya ia harus menderita karena duri itu. Seolah-olah Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Bukankah ia telah menyerahkan hidupnya bagi Kristus? Bukankah ia telah mencurahkan seluruh tenaga, waktu, pikirannya bagi Kristus? Tetapi mengapa Tuhan menolak untuk menyembuhkan penyakitnya? Jika dari sudut pandang kita, bukankah seharusnya Tuhan memberikan pertolongan kepada Paulus dengan menyembuhkan penyakitnya? Bukankah seharusnya Tuhan memenuhi permohonan Paulus? Apa susahnya bagi Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Kuasa sanggup mengangkat duri dalam diri Paulus? Pandangan ini lahir karena konsep agama secara umum, yakni konsep timbal balik. Kalau seseorang bangkrut atau menderita karena banyak dosa, ia tidak marah. Ia merasa sepantasnya mendapatkan itu. Tetapi sebaliknya, jika seseorang yang rajin ke gereja, setia memberikan persembahan, baik hidupnya tulus jujur, namun ternyata sakit-sakitan, mengalami kesulitan, penderitaan, tidak mendapatkan rezeki, maka kita menilai Allah tidak adil. Menurut pengamatan kita, seolah-olah Paulus tidak mendapatkan lagi kasih sayang Tuhan. Ternyata tidak.
Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Itu berarti apa? Itu berarti Paulus tetap mendapatkan kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia artinya yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, namun telah diberikan oleh Allah berdasarkan kemurahan Allah. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus, bukan berarti Tuhan tidak mengasihinya lagi. Kasih karunia itu tetap diberikan Allah kepadanya. Kasih karunia Allah cukup membuatnya mampu menghadapi hidup ini. Bahkan ayat tersebut mau menunjukkan bahwa Paulus mendapatkan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Tuhan mengatakan, "Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam kelemahan itulah Paulus semakin bergantung kepada kemurahan Allah, dan ia makin merasakan kasih karunia Allah kepada hidupnya. Yakinlah bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kiranya Allah menolong kita. Amin.